Halo, welcome back to my channel. Kali ini aku mau lanjutin review episode 9, The Devil Judge. Mohon maaf ya bila ada salah kata istilah hukumnya. Sebelum itu jangan lupa subscribe ya buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu kita langsung ke pembahasannya. Elia yang melihat So-hyun dikelilingi penjahat langsung menelpon Yohan untuk meminta bantuan. Yohan yang mendengar Elia dalam bahaya langsung menuju ke sana dengan gaun. Setibanya di lokasi yang dimaksud Elia, dia melihat seorang pria berusaha melecehkan Elia. Dia sangat marah. Yohan pun langsung mencekik Jukchang karena dialah yang menyuruh pria itu. Jukchang yang merasa dia tidak melakukan kesalahan berusaha meyakinkan dengan alasan dia ngefans dengan Yohan. Tapi Yohan tidak peduli hingga So-hyun menodongkan pistol untuk menghentikannya. Tapi itu juga tidak berhasil. Akhirnya Gaon terpaksa menggunakan alasan keadaan Elia. Yohan langsung melepaskan Jukchang dan langsung membawa Elia pulang ke rumah. Jukchang yang melihat sikap Yohan yang overprotective ke Elia langsung tertawa. Jukchang ini seperti psikopat. Elia frustasi melihat Yohan diam sepanjang jalan. Setibanya di rumah, Elia tidak tahan lagi. Dia pun mengatakan alasan dia keluar dengan So-hyun dan dia meminta Yohan untuk mengerti keadaannya. Esok hari, Gaon memberitahu Yohan kalau Jukchang dan gerombolannya telah dibebaskan. Gaon pun memberitahunya kalau mereka dibebaskan langsung oleh komisaris polisi. Yohan terkejut. Dia tidak menyangka kalau si Jukchang bukanlah psikopat biasa. Kayaknya Jukchang ini termasuk anteknya Sun-ah. Kalau gitu, Sun-ah bakal tahu kalau Yohan masih ada keponakan yang dia sayangi. Saat yang bersamaan, Pak Jo meminta Yohan CS ke ruangannya. Yohan yang melihat Sun-ah sudah berada di sana menjadi sangat tidak senang. Pak Jo mengatakan kalau Sun-ah ingin mensponsori acara persidangan melalui promosi ke media. Sun-ah ingin meningkatkan citra persidangan di media. Gaon tidak suka karena dia merasa hakim tidak perlu melakukan hal seperti itu. Tapi Jinju langsung menentang Gaon. Jinju merasa kalau itu ialah ide yang sangat bagus. Yohan yang melihat perubahan Jinju jadi mengerti kalau perubahan Jinju itu disebabkan Sun-ah. Yohan pun menyetujui sekaligus dia ingin mengetahui kemana langkah permainan Sun-ah. Di depan pintu masuk Mahkamah Agung, Yohan mengingatkan Sun-ah kalau dia tidak suka kalau dia menghalangi jalannya. Sun-ah meyakinkan Yohan kalau dia itu berniat membantu bukan untuk jadi musuh. Sun-ah menawarkan Yohan untuk memanfaatkan yayasan untuk menaikkan citranya, dan dia juga menawarkan posisi presiden selanjutnya. Tapi Yohan menolak tawaran Sun-ah. Pemotretan untuk promosi mulai dijalankan. Di tengah pemotretan, asisten Yohan memberitahunya kalau dia sudah mendapat berita masa lalu Sun-ah. Asistennya memastikan lagi, apa benar Yohan bermaksud memberikan info ini ke Menteri Cha? Yohan membenarkannya, tapi dia meminta sumber infonya harus disembunyikan dan juga harus menambahkan info kalau Sun-ah pernah jadi pembantu di rumahnya. Di kantor, Menteri Cha terkejut membaca hasil penyelidikan Sun-ah yang diberikan oleh asistennya. Gaon datang menemui Yohan. Yohan meminta Gaon bersiap karena mereka akan menangkap Do Hyung-chun dan juga orang yang menyembunyikan dia, yaitu suami Menteri Cha. Gaon bertanya apa Yohan sudah menemukan bukti. Gaon berkata kalau dia belum mendapatkan bukti, tapi dia tahu kalau pengacaraku punya banyak informasi di kejaksaan. Memberitahu kalau semua kebusukan Menteri Cha itu ditangani langsung oleh asistennya, dan dia menyarankan Gaon mencari asisten Menteri Cha. Gaon setuju. Dia memiliki ide menggunakan uang Yohan untuk memancing asisten itu berbicara. Asisten Menteri Cha akhirnya diculik oleh mereka. Melihat Gaon datang, dia terkejut kalau ternyata yang menculiknya itu Gaon. Gaon pun mulai mengeluarkan emas batangan Yohan untuk menyogoknya supaya bicara. Tapi cara itu tidak berhasil. Yohan yang juga berada di sana sangat tidak sabar melihat cara kuno yang digunakan Gaon. Yohan pun menggunakan caranya sendiri untuk menyogok asisten itu.
dan cara itu berhasil. Asisten itu memberikan informasi yang diminta oleh Johan. Gaon mendapat info tempat tinggal Yongjun. Dia dan Johan segera menuju ke sana. Gaon sakit hati saat melihat Yongjun hidup bahagia, sedangkan dia sendiri tidak bisa melupakan kejadian pahit kematian orang tuanya. Gaon ingin membunuhnya, tapi langsung dihalangi Johan. Gaon marah karena merasa Johan itu tidak mengerti perasaannya. Johan memberitahunya bila Gaon membunuh Dong Yongjun, maka ada seseorang yang tidak akan bisa membalas dendam ke Menteri Cha. Gaon tidak percaya ucapan Johan. Dia bertanya siapa orang itu. Johan mengatakan kalau orang itu ialah asistennya sendiri. Dia ingin balas dendam ke Menteri Cha atas kematian tidak adil orang tuanya. Gaon pun berusaha menahan emosinya, tapi ternyata tidak bisa. Gaon terus teringat kematian tragis orang tuanya dan juga kehidupan Do Yongjun. Dia membulatkan tekad untuk membunuh Do Yongjun. Gaon datang lagi ke rumah Do Yongjun. Dia tidak terima Do Yongjun hidup bahagia. Dia pun mencekik Do Yongjun. Di saat itu, datang istri dan anak Yongjun untuk menyelamatkannya. Mereka berusaha menolong Yongjun. Awalnya, Gaon sangat bersikeras, tapi begitu melihat wajah istri dan anak Yongjun, Gaon menjadi tidak tega dan dia pun melepaskannya. Tiba-tiba Johan datang. Dia langsung menarik Yongjun keluar dan mengunci anak dan istri Yongjun di dalam. Johan menanyakan di mana uang itu disembunyikan. Yongjun berpura-pura tidak tahu, tapi Johan tidak semudah itu untuk percaya. Johan menunjukkan tumpukan uang Yongjun. Yongjun yang melihatnya terkejut. Lebih terkejut lagi saat melihat Johan menyiram bensin ke tumpukan itu dan juga ke rumahnya. Dan Johan mulai menghidupkan api di kedua tempat itu. Gaon terkejut melihat perilaku Johan. Gaon berusaha mengingatkan Johan kalau di rumah itu masih ada anak dan istri Yongjun. Johan tidak menjawab. Dia meminta Gaon perhatikan baik-baik. Dia ini sedang memberinya kesempatan untuk memilih. Gaon terkejut, ternyata Yongjun memilih menyelamatkan uangnya daripada keluarganya. Yongjun berusaha memadamkan api. Di saat itu, dia melihat kalau ternyata tumpukan itu bukan uangnya. Dia tertawa sangat gembira. Tapi, Yongjun panik saat melihat keluarganya menyadari kalau selama ini mereka telah dibohongi mentah-mentah oleh Yongjun. Yongjun berusaha meyakinkan keluarganya kalau dia telah berubah. Tapi, mereka sudah tidak percaya lagi. Ternyata, saat terjadi kebakaran itu, asisten Johan datang menyelamatkan keluarga Yongjun. Johan pun memberikan pisau ke Gaon. Dia menyerahkan nasib Yongjun ke Gaon. Apa ingin dibunuh atau tidak? Gaon sangat ingin membunuh Yongjun. Tapi begitu melihat asisten Johan, dia pun mengurungkan niatnya. Dia ingin menggunakan Yongjun sebagai umpan untuk menangkap Menteri Cha. Dan Johan pun puas mendengar keputusan Gaon. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Kalau kalian suka dengan channel aku, jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa tinggalkan komen dan juga like. Sampai jumpa di episode 10.